Alhamdulillah, Alhamdulillahil Fattahil Alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintahnya Allah dan dengan cara meninggalkan seluruh larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan di dalam hati, yakinilah di dalam hati kita bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang lebih beruntung, tidak ada orang yang lebih sukses melebihi orang yang takwa kepada Allah. Dan yakinilah di dalam hati bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang lebih rugi melebihi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan, tanpa terasa kita pun sudah masuk di hari yang ketujuh di bulan Ramadan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tanpa terasa kehidupan kita pun semakin mendekati akhirat kita. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, seperti itulah memang kehidupan dunia. Kehidupan itu adalah kehidupan yang serba tidak terasa. Tahu-tahu Ramadan sudah datang, tanpa terasa Ramadan sudah berlalu 6-7 hari. Tanpa terasa pun nanti Ramadan tahu-tahu sudah sampai di penghujung Ramadan. Tahu-tahu pun Ramadan sudah berlalu. Tahu-tahu hadirin yang mulia, kita pun nanti tanpa terasa, tahu-tahu kita pun juga sampai di kubur, sampai di mahsyar, sampai di sirat. Tahu-tahu kita sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang cerdas adalah orang yang selalu mau memikirkan waktu-waktu mereka. Orang yang cerdas adalah orang yang pandai memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang datang. Seperti yang ada di hadapan kita sekarang ini, satu bulan yang sangat mulia. Kita sedang berada di satu bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bulan Ramadan kepada kita. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, baik masalah dunia ataupun masalah akhirat, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, apapun masalah-masalah. Ramadan ini diturunkan oleh Allah adalah untuk menyelesaikan masalah dunia kita, bahkan untuk menyelesaikan daripada masalah-masalah akhirat kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tujuan Ramadan adalah takwa, tujuan puasa adalah takwa. Apabila benar puasa kita, pandai-pandai kita memanfaatkan Ramadan, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Apapun masalah kita, masalah ekonomi, masalah yang ringan, masalah kehidupan ini bukanlah apa-apa dibandingkan akhirat. Masalah akhirat saja diselesaikan oleh Allah, apalagi masalah di dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita takwa, pasti jalan keluar dari semua masalah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan memberikan kepada kita rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, Allah akan mudahkan seluruh masalah-masalah dia. Allah akan mudahkan seluruh kesulitan-kesulitan yang datang dalam kehidupannya. Maka hadirin yang mulia, Ramadan ini hakikatnya adalah penyelesai masalah kita. Jadikan diri kita takwa dengan memanfaatkan Ramadan sebaik mungkin. Berpuasa di siang hari, bangun di malam hari, habis-habisan untuk taat pada Allah di bulan ini. Apabila betul-betul kita menjadi orang takwa, maka maknanya masalah dunia kita selesai, masalah akhirat kita pun juga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki hajat yang begitu besar. Tidak ada hajat yang terbesar melebihi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah lah hajat kita yang terbesar. Hajat kita yang terbesar bukanlah harta, hajat kita yang terbesar bukan ekonomi, hajat kita yang terbesar bukanlah kesehatan, hajat kita yang terbesar adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kita salah faham, kita merasa hajat terbesar kita adalah rumah, kita merasa hajat terbesar kita adalah harta, kita merasa hajat terbesar kita adalah ekonomi. Padahal hadirin, rahmat Allah itulah hajat yang terbesar dalam kehidupan kita. Ketika kita datang ke tempat kerja kita, ketika kita datang ke kantor, ketika kita datang ke kedai dan toko kita, sebenarnya kita bukan berhajat kepada toko. Tapi hadirin, ketika kita datang ke toko, kita sedang berhajat dengan rahmat Allah yang sedang kita cari di toko kita. Kita datang ke kantor, maknanya kita sedang berhajat dengan rahmat Allah yang sedang kita cari di kantor kita. Hadirin yang mulia, kalau seumpama kita pergi ke kedai, kita berangkat kerja ke toko kita, tapi kita tidak mendapatkan rahmat Allah di sana, maka kedai, toko, tempat kerja, sawah kita, ladang kita, dimanapun berada, semua akan berubah menjadi keburukan. Tetapi sebaliknya, dimanapun kita berada, kita berangkat ke tempat kerja kita, seumpama kita mendapatkan rahmat Allah. Apabila kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun nampaknya awal mula yang nampak itu mungkin keburukan yang datang nampaknya, tapi nanti keburukan-keburukan apabila sudah mendapatkan rahmat Allah nampaknya buruk akan dirubah baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nampaknya awal mulanya susah, tapi semua akan berubah menjadi mudah. Awal mulanya mungkin menyedihkan, tapi nanti akan dirubah oleh Allah berubah menjadi hal-hal yang menggembirakan. Inilah hadirin ketika hal tersebut diberikan oleh Allah rahmat di dalamnya. Maka di dalam bulan Ramadan Nabi SAW mengatakan 10 hari pertama bulan Ramadan dipenuhi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita kesempatan untuk mencari rahmat Allah, habis-habisan gunakan waktu untuk amal. Hadirin yang mulia, dulu ulama-ulama soleh terdahulu, kana ba'dus salaf kanu yad'unallaha sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Ulama-ulama salaf terdahulu, mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka doa pada Allah agar Allah jumpakan dengan bulan Ramadan. 6 bulan lamanya mereka minta pada Allah, ya Allah,
jumpakan kami dengan Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur kami jumpa dengan Ramadan. Dan hadirin, ketika mereka jumpa dengan Ramadan, maka mereka pun akan habis-habisan untuk beramal di bulan Ramadan. Saddal mi'zar, Nabi SAW kalau sudah sampai Ramadan, beliau akan mengencangkan ikat pinggangnya. Tidak akan lagi tidur dengan istri, akan habis-habisan datang ke masjid buat amal sekemampuan mereka, habis-habisan untuk beramal di bulan Ramadan. Maka tidak mengherankan Al-Imam Asy-Syafi'i, imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dikisahkan bahwa beliau kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka Imam Syafi'i akan menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam satu hari. Satu hari 2 kali dihatamkan Al-Quran. Siang hari dihatamkan Al-Quran 30 juz, malam hari pun juga akan beliau hatamkan Al-Quran 30 juz. Kenapa hadirin? Memang Ramadan adalah bulan yang mereka nanti. Ramadan adalah bulan yang mereka rindukan. Ramadan adalah bulan yang mereka minta kepada Allah agar dijumpakan dengan bulan Ramadan. Wa kana ba'da dzalik kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyataqabbalahu fi Ramadan. Bahkan bukan hanya itu saja, kalau sudah selesai bulan Ramadan, ulama-ulama salaf terdahulu selesai Ramadan 6 bulan kemudian mereka pun akan habis-habisan doa minta kepada Allah supaya amal di bulan Ramadan yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, inilah ulama-ulama soleh terdahulu. Itulah tuntunan-tuntunan kita. Maka kita jadikan mereka idola. Hari ini, kesempatan ini sekarang ada di depan kita. Ramadan masih panjang di depan kita. Malam Lailatul Qadar pun juga masih terbuka lebar di depan kita. Kesempatan kita mencari Lailatul Qadar bukan di akhir Ramadan saja. Siapa man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, siapa yang terang bercahaya di awal mula, dialah yang akan terang dan bercahaya nanti di akhirnya. Tidak akan mampu kita mencari Ramadan, mencari Lailatul Qadar di akhir Ramadan kecuali kita mulai daripada awal Ramadan. Maka hadirin yang mulia, inilah yang disampaikan Nabi, cari rahmat Allah di 10 hari pertama daripada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa musibah-musibah datang, kesulitan-kesulitan dalam hidup kita ini datang, penyebab terbesarnya adalah karena dosa-dosa kita. Maka Nabi SAW mengatakan wa ausatuhu maghfirah, di 10 yang kedua, 10 hari kedua di bulan Ramadan, maghfirah, ampunan Allah bercucuran pada waktu itu. Hadirin yang mulia, dosa kita begitu banyak, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah pun juga begitu banyak, ketaatan kita sangat sedikit, amal-amal kita pun belum tentu bisa kita banggakan di hadapan Allah. Maka hadirin, di bulan Ramadan ini waktu kita mohon ampun kepada Allah. Waktu Ramadan inilah waktu ampunan Allah bercurah-curah kepada umat ini. Nabi SAW juga mengatakan wa akhiruhu itqum minan nar, di 10 hari terakhir Ramadan adalah dibebaskan daripada api neraka. Inilah hajat kita yang terbesar. Kita tahu di akhirat sana hadirin hanya ada 2 tempat. Kalau bukan seseorang itu masuk surga, maka pasti dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada tempat yang lain. Kalau bukan surga, pasti neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Segolongan akan masuk surga, segolongan lagi lainnya pasti akan masuk ke dalam neraka. Maka hadirin yang mulia, inilah hajat yang terbesar kita. Hajat kita adalah ingin selamat daripada neraka, ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itulah hajat kita yang terbesar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang sukses. Orang yang sukses bukan orang yang banyak hartanya. Orang yang sukses bukan orang yang baik ekonominya.
orang yang sukses bukan orang yang sehat badannya. Orang yang sukses adalah orang yang diselamatkan daripada nerakanya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itulah orang yang sukses menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, kesempatan besar ini pun juga ada di bulan Ramadan. Maka mari kita manfaatkan sebaik mungkin Ramadan ini dengan habis-habisan membuat amal, tampakkan amal kita yang terbaik kepada Allah, sehingga ketika kita menampakkan kesungguhan kita berbuat amal di bulan Ramadan, Allah pun juga memberikan rahmat yang bercurah-curah, ampunan yang bercurah-curah, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqinal mu'mininal muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik